Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai injeksi beton pada pile cap jembatan bagian kedua. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal yang sama, yaitu pada bagian pertama. Dan kali ini kita akan membahas kembali di bagian kedua. Di bagian pertama kita sudah membahas mengenai bagaimana pemasangan steker pada pile cap dan juga dibahas mengenai pemakaian material yang digunakan untuk melakukan pekerjaan injeksi. Pada umumnya, untuk memperbaiki beton yang rusak atau retak atau berongga, yaitu dengan injeksi epoksi, yang bahannya itu kita sudah jelaskan sebelumnya. Namun pada dasarnya, biasanya penggunaan bahan itu terdiri dari dua. Jadi penggunaan bahan itu terdiri dari dua, yaitu base dan hardener. Jadi ada dua bahan yang di-combine atau dicampur menjadi satu. Sebagaimana Anda lihat, ini adalah proses pencampuran material injeksi, yaitu base dan hardener, dan langsung dituang ke dalam tempat di mana selang terkoneksi. Dan dari selang itu akan terhubung dengan packer. Kemudian dari situ akan dilakukan injeksi. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali. Namun kali ini kita akan melihat proses-proses injeksi pile cap pada jembatan yang melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan lokasi. Jadi persiapan lokasi itu menentukan lokasi pile cap dan melakukan persiapan yang diperlukan seperti pembersihan dan pengeboran lubang-lubang untuk injeksi. Namun untuk bagian pertama ini kita sudah melakukan hal tersebut, yaitu pengeboran lubang untuk kemudian memasukkan packer ke dalam lubang tersebut. Kemudian pemasangan packer yang dilakukan pada pile cap tersebut. Jadi saya ulang kembali bahwa packer berfungsi sebagai saluran untuk menyuntikkan bahan injeksi ke dalam struktur beton yang akan dilakukan injeksi. Kemudian injeksi bahan, jadi menyuntikkan bahan injeksi seperti grout misalnya, ya seperti epoksi atau grout ke dalam lubang-lubang pile cap melalui packer. Bahan injeksi ini bertujuan untuk memperbaiki keretakan, mengisi rongga, atau memperbaiki atau memperkuat struktur pada pile cap. Kemudian setelah semua dilakukan, maka harus dilakukan pengujian. Pengujian yaitu dilakukan setelah proses injeksi selesai, untuk memastikan bahwa pile cap telah diperbaiki dan diperkuat sesuai dengan persyaratan kekuatan dan keamanan yang diperlukan. Jadi langkah-langkah di atas ini merupakan prosedur dalam melakukan injeksi pile cap pada jembatan. Penting untuk memperhatikan teknik dan bahan yang tepat, serta memastikan bahwa proses ini dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hasil injeksi pile cap pada jembatan, yaitu yang pertama adalah kondisi struktur pada pile cap. Jadi kerusakan atau retak atau void atau rongga atau keausan pada pile cap dapat mempengaruhi efektivitas injeksi. Nah, kondisi ini perlu dievaluasi sebelum proses injeksi dilakukan. Kemudian jenis bahan. Jadi pemilihan bahan injeksi yang sesuai dengan kondisi struktur dan kebutuhan perbaikan sangat berpengaruh terhadap hasil injeksi pile cap. Jenis grout atau epoksi atau bahan injeksi lainnya perlu dipilih dengan cermat dan tepat. Jadi kita tidak asal memilih bahan yang akan digunakan untuk melakukan injeksi. Kemudian teknik injeksi. Penggunaan teknik injeksi yang tepat, termasuk tekanan dan volume injeksi, akan mempengaruhi seberapa baik bahan injeksi menyebar dan mengisi area yang diinginkan. Pemantauan proses. Nah, proses injeksi perlu dipantau secara cermat untuk memastikan bahwa bahan injeksi tersebar merata dan mencapai efek perbaikan yang diinginkan. Kemudian mengenai pemilihan packer, kita sudah banyak menjelaskan di bagian pertama, yaitu bahwa pemilihan packer yang sesuai dengan ukuran lubang dan kondisi struktur pile cap juga itu dapat mempengaruhi hasil injeksi. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, proses injeksi pile cap pada jembatan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, untuk mengukur keberhasilan injeksi pile cap pada jembatan, dapat dilakukan pengujian dan pemantauan terhadap beberapa faktor. Seperti kekuatan struktur, jadi dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa kekuatan struktur pile cap telah memenuhi persyaratan kekuatan dan keamanan yang diperlukan.
Kemudian ketebalan lapisan injeksi. Ini dilakukan pengukuran untuk memastikan bahwa lapisan injeksi telah mencapai ketebalan yang diinginkan dan merata di seluruh area file cap. Kemudian kita harus mengetahui juga mengenai kepadatan lapisan injeksi. Dalam hal ini dilakukan pengukuran untuk memastikan bahwa lapisan injeksi telah mencapai kepadatan yang diinginkan dan tidak ada rongga atau celah. Kemudian ketahanan terhadap air. Dalam hal ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa file cap telah tahan terhadap air dan tidak ada kebocoran yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan terhadap beban. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa file cap telah mampu menahan beban yang diterima dan tidak ada kerusakan atau retak yang terjadi. Dengan melakukan pengujian dan pemantauan terhadap faktor-faktor di atas, dapatlah diketahui keberhasilan injeksi file cap pada jembatan dan apakah perbaikan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan yang diperlukan. Ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan saat melakukan injeksi beton. Yang pertama adalah kerusakan beton. Injeksi beton yang tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan kerusakan atau rapuhnya beton. Kemudian yang kedua adalah keselamatan kerja. Risiko terjadinya kecelakaan kerja harus diminimalkan melalui persiapan yang benar dan penggunaan alat yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah kualitas hasil. Jika injeksi beton tidak dilakukan oleh ahlinya, dapat berdampak buruk pada kualitas hasil dan menyebabkan kerusakan fatal. Yang keempat adalah metode yang tepat. Penting untuk memperhatikan metode yang benar saat melakukan injeksi beton agar tidak terjadi kesalahan dalam memperbaiki beton yang dapat mengakibatkan kerusakan parah. Jadi, injeksi beton ini harus melalui prosedur teknis yang memerlukan keahlian khusus dan memperhatikan terhadap berbagai risiko yang terkait. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam melakukan proses injeksi ini. Seperti yang Anda lihat, ini adalah proses injeksi sedang berlangsung dan pada saat ini dihentikan maka itu berarti bahwa rongga yang diisi sudah penuh. Yang menandakan bahwa rongga tersebut sudah penuh yaitu pada saat dilakukan injeksi maka cairan keluar dari beker tersebut. Sedikit saya jelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari penggunaan beker injeksi beton. Di antaranya keuntungannya adalah, atau kelebihannya adalah, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat. Jadi beker injeksi ini memungkinkan pekerjaan menjadi lebih cepat karena tidak perlu repot menyiapkan tabung injeksi. Kemudian yang kedua adalah finishing bekas injeksi mudah. Artinya setelah injeksi selesai, penyuntikan langsung dapat dilakukan sehingga mudah untuk membersihkan dan mengatur kekuatan. Yang ketiga adalah tidak merusak beton. Metode injeksi cocok untuk semua jenis kerusakan beton dan tidak merusak beton. Yang keempat adalah memperbaiki kekuatan struktur beton. Jadi proses ini membantu memperbaiki kekuatan struktur beton dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Namun ada juga kekurangan dari beker ini. Yang pertama adalah kualitas beker. Jadi memilih beker injeksi beton berkualitas tinggi sangat penting untuk menghasilkan sistem penyesuaian tekanan yang lebih baik dan mencegah patah atau malah tidak bisa mengikat dengan baik. Yang kedua adalah ketergantungan produk. Kesalahan dalam pilihan produk beker injeksi beton dapat mempengaruhi efektivitas pekerjaan dan hasil akhir. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari beker. Jadi dengan memahami kelebihan dan kekurangan penggunaan beker injeksi beton, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang penggunaan alat ini dalam proyek yang Anda lakukan perbaikan saat itu.
Seperti yang Anda lihat, ini adalah cairan-cairan yang keluar dari beker, dan kalau cairan ini sudah mengeras, maka akan dilakukan pemotongan beker. Saya kira demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun sebelum kita tutup video ini, silakan di subscribe, like, komen, dan share video ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.